selanjutnya subbab berikut dari turunan, dan ini adalah subbab yang paling penting, yaitu tentang teorema nilai rata-rata. Tetapi sebelum kita belajar tentang teorema nilai rata-rata, karena teorema nilai rata-rata itu ada teorema nilai rata-rata 1 dan teorema nilai rata-rata 2 ya. Tetapi sebelumnya, sebelum kita mengetahui teorema nilai rata-rata 1 dan 2, kita harus mengetahui dulu yang namanya teorema role, bukan rule aturan ya. Nah, teorema teorema ini adalah teorema yang sangat penting, mendasar, dan pengembangannya banyak di aplikasi. Pengembangan teorema rule ini yang paling dekat itu adalah teorema nilai rata-rata yang pemakaiannya terutama untuk menghitung nilai pendekatan. Ya. Itulah makanya di bagian subbab ini kita akan membicarakan tentang teorema rule dan teorema nilai rata-rata. Ya. Nah, teorema rule itu isinya apa? Jadi jika fungsi saya punya fungsi f seperti biasa ya. Jika saya punyai fungsi f kr ya. Nah, ini dia punya sifat. Sebelumnya kita sudah belajar tentang sifat-sifat fungsi yang kontinu ya. Kalau dia punya satu f kontinu pada interval ini AB, kemudian yang kedua turunannya itu ada ya untuk setiap x elemen AB. Kemudian yang ketiga, nilai dari FA itu sama dengan nilai dari FB dan dia adalah 0. Maka terdapat X0 elemen dari AB sehingga F aksen X0 itu sama dengan 0. Ya. Jadi kalau teorema role itu berkata seperti ini. Jadi kalau fungsi dari f itu mempunyai tiga sifat, dia kontinu, dia turunannya ada, kemudian FA sama dengan FB-nya itu adalah 0, maka turunan F aksen Fx0 itu dia juga sama dengan 0. Ya. Nah, bukti ini tugas ya. Nah, dari teorema role ini, kemudian muncullah apa yang dinamakan sebagai teorema nilai rata-rata 1. Ya. Jadi teorema nilai rata-rata 1 mengatakan bahwa jika saya punya fungsi f dari AB ke bilangan real, itu mempunyai sifat dia mempunyai sifat apa? Yang pertama, F kontinu. Jadi ini dari teorema yang pertama ya, teorema role tadi. F kontinu pada interval AB. Kemudian dia kedua, jika F aksen X-nya ada untuk setiap X elemen dari AB, maka terdapat X0 elemen AB sehingga
F aksen X0 itu sama dengan FB kurang FA bagi B kurang A. Ya. Nah, perlu diperhatikan bahwa syarat-syarat 1 dan 2 pada teorema Rule dan teorema nilai rata-rata 1 ini sama. Tetapi syarat ketiga pada teorema Rule tidak perlu ada pada teorema nilai rata-rata 1. Ya. Mudah ditelusuri bahwa fungsi dari yang memenuhi syarat 1, 2, dan 3 pada teorema Rule ini pasti fungsi. Kalau misalnya kita punya fungsi, ya, misalnya saya buktikan aja ya. Kita bentuk fungsi, kita bentuk satu fungsi ya, untuk supaya kita mau cari turunannya ya, dia sama ya. Tapi kemudian fungsi ini kita bentuk dengan rumus. Jadi saya buat rumusnya Hx sama dengan ya, seperti itu. Saya buat fungsinya dan Hx-nya itu seperti ini ya. Fx kurang Fa kurang Fb kurang Fa per B per A kali X kurang A. Nah, di sini kita lihat bahwa fungsi H tersebut memenuhi syarat 1, 2, dan 3 pada teorema Rolle. Karena apa? Yang pertama, teorema Rolle mengatakan dia kontinu ya, dia kontinu ya. Kemudian yang kedua, dia ada ya, dia ada. Dan yang ketiga, kalau kita masukkan FA, FB-nya ya dia pasti 0. Nah, oleh karena itu, karena dia memenuhi, maka terdapat X0-nya. Jadi, karena hanya memenuhi sifat teorema Rolle, maka apa? Maka terdapat X0 elemen dari AB. Sehingga H aksen X0-nya itu sama dengan 0. Ya, jadi Hx0 itu sama dengan F aksen X0 kurang FB kurang FA ya, dibagi dengan B kurang A. Itu dia sama dengan 0. Sehingga F aksen X0 kurang FB kurang FA per B kurang A. Ya, atau ya. Ya. Atau F aksen X-nya 0 sama dengan FB kurang FA bagi B kurang A. Nah, teorema nilai rata-rata 1 ini diubah bentuknya. Jadi kalau saya punya diubah bentuknya menjadi H sama dengan B kurang 1 dan seterusnya ya. Itu adalah teorema nilai rata-rata 1. Nah, kalau misalnya saya punya fungsi F-nya itu adalah A pasangan dari A dan A plus H, berarti dia tidak punya sifat. Punya sifat apa juga? Ya pasti yang pertama, F-nya itu kontinu pada A tambah H. Dan yang kedua, F aksen X-nya itu. Jadi kalau saya punya F ya, A plus H itu dia punya sifat sama seperti yang sifat teorema nilai rata-rata di atas ya, yaitu F kontinu, kemudian
f aksen x-nya itu ada untuk setiap x elemen dari interval itu a plus h, maka terdapat theta dengan tetanya itu antara 0 dan 1 ya. Sehingga ini teorema nilai rata-rata ini sama aja dengan kita menghitung nilai pendekatan ya. FA tambah H, FA tambah H dikalikan dengan F aksen A tambah theta H. Ya. Jadi F aksen jika fungsi kontinu di sekitar titik A, maka F aksen A-nya itu sama dengan limit dari H menuju 0 dari F aksen A tambah theta H. Ya. Dan kita peroleh rumus untuk pendekatan pertama. F tambah H sama dengan, bukan sama dengan ya, kira-kira sama dengan FA tambah H aksen FA. Oh, sorry. Saya menulisnya salah. FA ditambahkan dengan H F aksen A. Ini dibaca kira-kira sama dengan. Oke. Nah, coba kita buat contoh dulu ya. Contoh. Hitung nilai pendekatan E pangkat minus 0,02 dengan fx-nya sama dengan E pangkat x. Oke ya? Nah, kita mulai. Nah, kalau saya punya negatif 0,02, itu dekat dengan apa? Dekat dengan 0 ya. Dekat dengan 0. Maka, kita ambil A-nya sama dengan 0. Dan A tambah H sama dengan 0 tambah hanya adalah negatif 0,02. Sehingga hanya sama dengan, ya. Jadi kita A tambah H ya. A tambah H berarti hanya itu sama dengan negatif 0,02. Fx-nya itu adalah E X. Berarti turunannya itu adalah juga eksponen X, ya kan? Dan kontinu di 0. So, pasti kontinu di titik X sama dengan 0 ya. Maka FA tambah H itu kira-kira sama dengan FA tambah H kali F aksen H. A. Jadi dia kira-kira kalau saya punya E pangkat negatif 0,02, itu dia kira-kira E eksponen 0, E pangkat 0, ditambah negatif 0,02 itu adalah H. Kemudian F aksennya itu E pangkat X, A berarti pangkat 0, karena A-nya 0. Berarti dia kira-kira adalah berapa? 1 ditambah negatif 0,02 kali 1. Dia kira-kira adalah 0,98. Jadi, nilai rata-rata itu, teorema nilai rata-rata itu untuk menghitung nilai pendekatan. Ya. Nah, contoh nomor 2.
Contoh lagi ya. Contoh nomor 2, hitung nilai pendekatan dari 0,015. Ini tugas saja ya, tugas yang tidak dikumpul. Jadi boleh hitung di rumah sendiri. Kemudian hitung nilai juga dari 1 bagi 1,015. Oke ya. Jadi hitung-hitung. Nah, teorema nilai rata-rata 1 itu tetap berlaku jika intervalnya A plus H itu diganti dengan interval A kurang H, A juga sama. Dan hasilnya disesuaikan. Jadi sama aja ya. Nah, demikian. Nanti kita akan lanjut lagi pada materi selanjutnya. Jadi kalau tugas yang saya hitung tugasnya tugas 5, berarti itu tugas yang harus dikerjakan. Tapi kalau saya hanya di video ini hanya mengetik bahwa ini tugas, berarti itu tugas yang boleh Anda kerjakan sendiri aja. Kemungkinan bisa keluar di ujian, kemungkinan juga tidak. Ya, oke, selamat. Oke. Kita masuk kemudian pada nilai rata-rata 2 ya. Jika saya punya fungsi dengan sifat F dan G-nya kontinu, ini sama dengan teorema nilai rata-rata 1 ya. Pada interval ini, kemudian, kontinu pada ini, interval tutup. Kemudian yang kedua, turunannya itu ada, ya. Untuk setiap X di sekitar interval buka A dan sampai A plus B. Maka terdapat bilangan ya, ada bilangan theta dengan selalu bahwa theta itu lebih dari 0 kurang dari 1, sehingga F aksen dari A plus theta H, G aksen A plus theta H itu sama dengan FA tambah H kurangi FA bagi dengan GA tambah H dikurangi dengan GA. Untuk bahwa GA plus H itu tidak sama dengan GA. Selalu, karena dia akan bernilai 0. Oke ya? Oke, bukti ini belajar ya di rumah buktinya. Nah, bentuk-bentuk dari teorema nilai rata-rata 2 ini itu banyak ya, karena ini adalah bentuk dari F per G. Ya, di sini kan kita pakai F per G ya. Nah, jadi sifat-sifat bentuk-bentuknya itu banyak. Nilai rata-rata 2 ya. Yang pertama, bentuk 0 per 0. Ya, jadi dia berbentuk 0 per 0. Nah, kalau kita dapatkan bentuk 0 per 0 ini,
maka limitnya bisa diselesaikan kalau bentuk 0/0 itu limit dari itu sama dengan L'Hopital. Ingat, masih ingat? F aksen X per G aksen X. Oke ya. Nah, ini sebenarnya boleh dicari ya, boleh dicari dari limit X menuju X0 dari Fx per Gx ini menggunakan hipotesa dan berdasarkan teorema nilai rata-rata 2 ya. Jadi kita bisa buat sehingga dia menjadi ini rumusnya. Coba ya, kita mau coba itu nanti aja. Kita coba aja deh. Pakai warna lain ya. Jadi saya coba di sini. Jadi saya punyai, kalau kita punya teorema nilai rata-rata 2 itu kan jadinya begini kalau saya punyai F aksen X0 tambah theta H. Itu kan pasti sama dengan, kita ini aja di atas. Tuh, ya. Sama dengan F X0 tambah H dikurangi F X0 dibagi apa? G X0 ditambah H dikurangi G X0 ya. Nah, ini berakibat kalau kita kenakan limit pada ini, jadi kalau saya punya limit X menuju X0 dari Fx per Gx, itu akan sama dengan limit H menuju 0 dari Fx0 tambah H per Gx0 tambah H ya. So, ini adalah limit dari Fx0 tambah H dikurangi dengan Fx0 dibagi dengan Gx0 tambah H dikurangi dengan Gx0 ya. Sehingga menjadi limit F aksen X0 tambah theta H dibagi G aksen X0 tambah theta H. Itu dia adalah limit. Ini adalah F aksen T per, kalau saya punya ini ganti T ke T0 X ya, X0 ya. G aksen T. Berarti ini sama saja dengan limit X menuju X0 dari F aksen X per G aksen X. Oke. Nah, jadi kalau kita punya 0/0, kita gunakan saja yang ini ya. Tuh. Ya. Contoh. Terlalu bagus ya contohnya. Contohnya kita gunakan jika of X-nya sama dengan sinus X. Aduh, sorry ya. Terus Gx-nya sama dengan X. Ya, berarti sini bahwa F dan G itu kontinu ya. Dan terdiferensial pasti ya.
kita harus cek dulu ini. Di sekitar titik 0 ya. Nah, F0-nya adalah 0, G0-nya juga adalah 0. Jadi, dia memenuhi ya, memenuhi 3 sifat itu. Oke. Nah, kemudian F aksen X-nya itu adalah kosinus. Dia tidak sama dengan 0. Y aksen X juga, dia adalah 1. Dia tidak sama dengan 0. Sehingga limitnya, tapi kalau kita masukkan limitnya, ya, limit dari X menuju X0 dari sinus X bagi X, kalau kita masukkan limit X menuju 0 dari sinus X per X, berarti dia jadi sinus 0 per 0 ya. Nah, ini kan bentuknya adalah 0 per 0. Maka kita pakai L'Hopital. Sehingga ini menjadi limit dari X menuju X0 dari, oke, jadi karena tadi dia adalah 0 per 0, maka kita ingat kalau bentuknya 0 per 0, ini, maka cara mencari limitnya adalah dengan menurunkan masing-masing fungsinya. Sehingga kalau saya punya limit X menuju X0 dari Fx per Gx, itu sama dengan ini ya, limit dari F aksen X per G aksen X. Nah, Fx itu adalah sinus, F aksennya adalah kosinus, sedangkan G aksennya adalah 1. Ya. Sehingga ketika kita masukkan limit, kosinus 0-nya itu adalah 1. Ya. Jadi fungsi cos itu dia kontinu di 0. Maka hasil dari F sinus X per X itu adalah 1. Ini adalah kode absen kedua. Silakan menginput kodenya. Terima kasih dan sampai ketemu pada video-video yang selanjutnya. Bye.